Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il Israfil wa Jibril Batiras samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi min lakil iznika innaka tahdi man tasya' ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan makhlisan liwajhil karim lil sunatan lillahi ta'ala al-madad hadiri asyikin wal arifin sayyidina wa malana sultan awliya Gausul A'zam Qutbul Alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadassallahu Rasul Biswahibul Izad wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wabi barakati sayyidina al-muqaddam Syekh Abdul Rahman sumanahtim bijalali ruhina bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para jamaah, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya kita masih diberikan izin untuk bisa hadir kembali dalam rangka ta'lim, pengajian mengkaji ayat Al-Quran. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan anak-anak kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abaman kana yarju liqa arabi. Abaman maka barang siapa orang, karena ada siapa orang tadi yarju mengharapkan. Dia jadi khobar kana dia. Liqa arabihi untuk ketemu Tuhannya. Tuhannya orang tadi iman. Al-yamal maka hendaklah berbuat atau beramal siapa orang yang mengharapkan ketemu Tuhan tadi amalan sholihan, yaitu suatu amal sholihan soleh. Soleh ini yang dianggap patut, dianggap pantas menurut Allah, menurut Rasul, dan menurut masyarakat. Wala yusrik, dan tidak boleh yusyrik menyekutukan siapa orang tadi yang pengen ketemu Tuhannya tadi bi ibadati rabbihi, dengan beribadah kepada Tuhannya, pada Tuhannya orang tadi ahadan, dengan salah satu seorang apapun. Ini surat Al-Kahfi, di ujung surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, kalau kita bicara tentang ayat ini secara syariat dulu. Jadi kalau orang yang pengen ketemu Tuhannya, maka syaratnya dia harus beramal soleh. Yang kedua, dia tidak boleh menyekutukan dalam ibadah kepada Allah dengan apapun. Ini secara terjemah ya Pak ya. Ini ayat sering dibacakan oleh
ustadz, oleh kiai, oleh khutbah khotib di Jumat. Ini gampang kalau kita ngapalnya sih gampang. Jadi paman kana yarju liqarabihi, kalau secara toreko, siapa orang yang pengen mengharapkan ketemu Tuhannya, itu bahasa ketemu Tuhannya itu kalau secara syariat nih, secara zohir gampang gitu kan. Maka barang siapa yang pengen ketemu Tuhan, apakah Tuhan bisa ditemuin? Makanya saya ajak ngaji di sini untuk kritis gitu, bukan untuk cuma diterjemah doang. Bagaimana cara menemukan Tuhan itu di dunia ini? Gimana? Ada ilmunya enggak? Harus pakai ilmunya. Maka kalau kita pakai terjemah doang, maka barang siapa yang mengharapkan ketemu Tuhannya, maka orang tadi harus beramal soleh. Amal soleh yang gimana? Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbil ahad, dan nggak boleh menyebutkan dalam ibadah kepada Tuhannya tadi, Tuhan seseorang tadi, dengan apapun. Nah, ini harus pakai ilmu apa? Ilmu toreko. Jadi ada ilmu syariat, ada ilmu toreko. Ilmu toreko itu ilmu apa sih? Ilmu yang dimana bisa membersihkan hati seseorang, dan ilmu dimana orang tadi bisa dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Dan ilmu toreko itu salah satu cara untuk bisa seseorang itu rohaninya berjalan menuju Allah. Itu ilmu toreko. Kalau kita bilang ilmu hakikat jauh, kalau ilmu marifat kita jauh. Nah, dari syariat ke toreko, kalau syariatnya tadi barang siapa pengen ketemu Tuhannya, maka orang tadi amal soleh dah. Nah, amal solehnya gimana? Nggak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, kalau di syariat itu ketika beramal soleh, kalau dalam Syarah Fathul Qori, Fathul Mu'in itu di kitab Bejuri maupun di Ainat Tolibin, buat orang syariat itu ketika beramal soleh, boleh nggak kita minta pahala? Boleh. Nggak jadi masalah. Kan ada tingkatan tuh. Buat orang-orang umum boleh. Boleh kita beramal soleh, minta pahala kepada Allah, boleh. Nah, itu tingkat syariat. Ketika kita mengupas tentang ilmu toreko, itu udah nggak boleh. Kenapa? Kita beramal soleh itu kita bisa sholat aja, bisa baca Quran aja, atau bisa zikir, bisa ke mushola, bisa ke masjid. Itu karena ada izinnya Allah. Kalau bicara ilmu toreko, makanya ilmu ini nih, ayat 110 nggak bakal bisa dikaji kecuali dengan ilmu toreko. Kalau ilmu syariat gampang. Yang penting kita nggak menyekutukan Allah. Tapi kalau secara ilmu toreko, kalau kita hikam itu, kita tasawuf, kita minta sholat nih, sholat 5 waktu, minta pahala, minta diganti oleh Allah, sebenarnya malu. Emang bisa kita itu digerakin sama siapa? Allah. Nah, bicara tentang tauhid. Kita bisa sholat, siapa yang bisa? Allah. Kenapa harus kita minta ganti? Makanya di sini kata-kata wala yusyrik bi ibadati rabbil ahad. Kalau dalam ilmu toreko, ilmu tasawuf tuh, kalau kita minta apa yang kita kerjakan taat kepada Allah, minta imbalan, itu termasuk apa? Menyekutukan. Tapi secara ilmu syariat boleh. Jadi kita bayang dua, boleh nggak kita minta rezeki supaya mudah? Boleh. Sholat 5 waktu, minta pahala dari Allah, boleh. Makanya jangan salah paham nih. Kalau dari segi ilmu syariat itu masih diperbolehkan.
Ketika sudah ilmu masuk ilmu thariqah, ilmu masalah hati, itu udah nggak boleh. Karena apa? Karena dia tahu diri. Orang saya sholat aja bisa disolatin sama Allah. Coba kalau kita nggak dikasih ruh kita. Jasad kita nih bergerak, ada apanya? Ada ruhnya. Ruh kita bergerak karena ada izin Allah. Berarti kita kesini digerakkan oleh siapa? Izin Allah. Nah, di sini pun sama. Pamakana yarjuli farabi, maka barang siapa yang pengen ketemu Tuhan. Kalau kita orang awam, bisa nggak kita ketemu Tuhan? Nabi Musa aja, seorang nabi, seorang rasul, pengen ketemu Allah, baru dikasih cahaya doang, udah pingsan, apalagi kita. Maka kata-kata liqarabihi berarti butuh wasilah. Yang ayatnya wabtagu ilahir wasilah, carilah wasilah. Bagaimana kita supaya ketemu Tuhan? Saya tanya sama bapak-bapak, selama ini yang namanya Allah atau yang namanya Tuhan di mana? Di musola, apa di masjid, apa di mana? Ada yang di mana? Tuhan yang disebut Allah. Kalau kita mah di musola ada nggak kira-kira? Di musola ada nggak? Ada. Di masjid? Ada. Makanya ada hadis Nabi ini. Man talabal maula, barang siapa yang mencari Tuhan di gori nafsihi, di luar dirinya. Dia nyari Allah, nyari Tuhan, tapi di luar dirinya. Apa kata Nabi? Pakor dolaran baida. Orang tadi sudah sesat sejauh-jauh. Ini hadis Nabi ini. Kalau orang mencari Tuhan di luar dirinya, gunung misalnya, kita nyari Tuhan di gunung atau di lautan. Gunung makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Lautan makhluk Allah. Kayak ini nih, dibikin oleh manusia, ini makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Makanya kata Nabi, kalau pengen nyari Tuhan itu harus di diri kita. Kan kita pernah belajar kan sifat 20 yang ma'ani nawiyah, kudro, irodah, ilmu, ayat, sama, basor, kalam. Selama ini kita belajar itu cuma di apa? Oh itu sifat Allah, benar. Nah sifat Allah yang 6 tadi, ma'ani. Ma'ani itu artinya apa sih? Ma'ani bersamaku. Ma'ani itu ma'ani ditambah ni. Ma'ani itu artinya bersamaku. Jadi kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basor, kalam itu adanya di mana? Di diri kita. Kan ma'ani. Kudro, ini kudro. Iroda, saya pengen minum. Iroda. Ilmu, kita tahu hayat, ini hayat. Sampun, basor, kalam, ya kan? Itu kalau dulu kita belajar sifat 20 sama orang tua dulu dihafal doang. Kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basor. Tapi sifat yang 6 ma'ani tadi, yang 7 tadi ada di diri kita. Nih, si kudro yang menggerakkan siapa? Qadirun, yang maha mampu, yang namanya ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu sifat Allah. Iroda yang menggerakkan keinginan itu siapa? Allah. Muridun atau muridan, yang maha berkehendak. Hayat itu bisa hidup, bisa bergerak karena ada hayun yang maha hidup. Coba kita nih, kita punya hayat. Kan hayat ada di kita nih. Ini hayat nih. Kalau bahasa tasawufnya itu yang bolak-balik di diri kita itu ruh Muhammad. Makanya kalau ngaji di sini jangan bingung. Sebenarnya nggak usah bingung, nanti juga ketemu tuh kamu. Si hayat yang menghidupkan, hayun yang maha hidup. Nih sampun. Kan ini sampun nih. Yang bisa mendengar itu siapa? Samiun, yang maha mendengar. Kalam yang bisa
Bicara itu siapa? Mutakalim. Basor yang bisa melihat itu apa? Basir. Nah kata Nabi, barang siapa yang mencari Tuhannya di luar dirinya, maka orang tadi sesat yang sangat jauh. Selama ini kita nyari Tuhan kemana? Kita nyari Tuhan kemana? Di musala, di masjid, atau di mana? Di Mekah. Di Mekah ada Tuhan nggak? Ternyata kata Nabi kalau pengen mencari Tuhan harus dari diri kita sendiri. Makanya ada hadis, man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, dia udah tahu Tuhan. Yaitu kudro iroda ilmu hayat sama basar kalam, sifat Allah ada di diri kita. Ini kita bisa ngelihat, bisa mendengar, bisa bicara. Itu karena digerakkan oleh siapa? Allah. Berarti kata Nabi benar. Kalau mencari Tuhan itu di diri kita. Karena di diri kita ada irodah Allah, ada kekuasaan Allah. Nah, di sini kata ayat ini, pamakana yadul robi. Untuk bisa ketemu Tuhan, yang hadis tadi pun harus punya guru. Guru itu nunjukin nih bahwa Tuhan itu ada di diri kita. Ada hadis Nabi, Baitullah fi qalbil mu'min. Rumah Allah, hadis itu ada di hati orang mukmin. Nah ini udah ngajinya udah ke dalam nih. Makanya jangan heran nanti saudara akan ketemu. Bahkan dalam hadis Nabi, Palau lam ya'lam qalbul mu'min bihi baitullah bahwa kafir. Kalau orang mukmin, hati orang mukmin itu, kalau dia tidak tahu di dirinya itu ada baitullah, rumah Allah, maka dia kafir. Ini kalau secara ini bingung nih hadisnya. Andai orang mukmin itu, hatinya orang mukmin nggak tahu kalau di dirinya ada baitullah, bahwa kafir. Jadi kalau kita secara mentah-mentah nih kita telan, waduh, gimana? Tapi ada hadis Nabi, andai hati orang mukmin itu tahu kalau di dirinya ada baitullah, maka dia adalah akmalul ma'rifat, termasuk orang yang ma'rifatnya sempurna. Berarti baitullah itu di mana? Di qalbu kita. Makanya saya bilang pamakana yadul robi itu harus pakai ilmu toreko, bukan pakai ilmu syariat. Maka penceramah gampang sekali dia. Pamakana yadul robi, maka barang siapa yang pakai ketemu Tuhannya, maka dia beramal soleh. Udah diterima selesai. Tapi secara ini dia harus pakai ilmu toreko. Harus ada gurunya yang menunjukkan ini loh. Maka di diri kita semua itu ada baitullah di mana? Namanya hati. Maka kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya latitah qalbi. Berarti harus punya guru. Gurunya siapa? Yaitu yang bisa menanam itu. Ini saya ngomong ya karena ada ilmunya. Jadi nggak asal-asalan. Jadi orang mukmin itu dia di dirinya ada baitullah. Jadi secara hakikatnya Ka'bah itu ada di mana? Di sini, di hati orang mukmin. Kalau di orang syariat kan, wah, Mekah itu tempatnya Allah, Baitullah, ya kan? Ini juga musola atau masjid dan tempat sujud. Sebenarnya masjid hakikatnya, musola hakikatnya di mana? Ada di diri kita. Itu yang saya sebut hati itu. Ini kaitannya dengan hati. Jadi orang yang pengen ketemu Tuhannya, dia harus berwasilah kepada guru yang bisa menunjukkan itu. Nah kalau kita pengen mencari Tuhan, kata Nabi harus di diri kita. Ini nggak sesat enggak kok. Nah selama ini karena sifat 20 itu dipahami, hanya dihafal doang. Sebenarnya kudro iroda ilmu hayat sama basar kalam, sifat Allah dititipin di kita. Nih, bisa melihat ada sifat Allah. Bapak mendengar, ini duduk,
ada Allahnya di diri kita. Ada kekuasaannya maksudnya. Bukan berarti kita Allah, bukan. Ada sih sifatnya. Saya bisa ngomong, ada sifat Allah. Siapa? Mutakalim tadi. Ini kalam nih, yang dikeluarin wahyu kalam. Yang saya bisa bicara, yang berarti siapa? Mutakalim, yang maha bicara. Saya bisa melihat jamaah 1, 2, 3. Kan ini pakai basor namanya. Tapi yang bisa melihat itu apa? Basirun. Saya bisa mendengar, itu samun. Si samun tanpa samiun gak bakalan bisa mendengar. Berarti benar kata Nabi, kalau pengen mencari Tuhan itu di diri kita. Kalau kita nyari Tuhan di luar diri kita, akan sesat-sesatnya. Selama ini mungkin banyak kan orang umum nyari Allah itu apa? Ke Mekah, kemana gitu, ke masjid, musola. Bukan, ada di diri kita. Maksudnya irodahnya, kekuasaannya ada di diri kita. Ini kita bisa melihat ada Allahnya. Ini bisa mendengar ada Allahnya. Ketika kita bisa bicara ada Allahnya. Nah itu tauhid yang orang-orang sufi seperti itu. Selama ini yang ngaji tauhidnya begitu. Kudro, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Qadiron, muridan, samian, basiran. Ayat, aliman, mutakaliman kan. Padahal itu sifat Allah ada di diri kita. Nah makanya kalau dia tahu kalau dia amalan soleh, berarti kalau pengen ketemu Tuhannya tadi, maka dia harus melakukan amal soleh. Berarti yang bisa melakukan amal soleh siapa? Siapa? Itu sifat Allah ada yang di diri kita. Kita bisa sujud dibisakan oleh siapa? Kita bisa ruku dirukukan oleh siapa? Berarti yang bisa melakukan amal soleh siapa? Ada Allahnya. Itu yang kadang manusia lupa sekarang. Taunya bisa dia. Makanya tataran dia ibadahnya syariat aja. Ya udah mending sholat udah selesai. Padahal yang bisa beramal soleh siapa? Allah. Karena kita punya sifat Allah, kudro, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Digerakkan sama maknawiyah, qadiron, muridan, samian, basiron, mutakaliman, ayat, apalagi. Yang seperti itu. Jadi tadi itu yang kita bisa sholat, yang bisa beramal soleh, karena ada izinnya. Yang izinnya siapa? Allah. Mana buktinya? Ini kita punya jasad nih. Jasad ini kalau tidak digerakkan amaruh, kira-kira bisa nggak? Ada orang meninggal nih, sakit jantung. Ya kan katanya dokter itu hebat, punya alat macam-macam ya. Inilah. Kalau ruhnya nggak menggerakkan si jasadnya, kira-kira orang itu hidup nggak? Enggak. Kemudian si ruh itu digerakkan oleh siapa? Izin Allah. Berarti kita ini bergerak di jasad kita ada digerakkan oleh ruh. Ruh digerakkan oleh Allah. Berarti bahwa Tuhan itu, kekuasaan Allah itu ada di siapa? Di manusia. Jadi selama ini kita majid tauhid jadi apa loh? Majid tauhid kita bersamusi, kitab ini itu sebenarnya filsafat bayangkan. Padahal mah majid tauhidnya simpel. Kudro, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, sifat Allah yang tadi ada di diri kita. Cuman kadang kitanya nggak mengakui. Makanya belajarnya perlu ada guru yang namanya guru mursyid yang nunjukin. Ini loh, kalau pengen ketemu Tuhan tuh ini ilmunya. Ya bahkan kalau di syariat dia selalu apa? Lama Buddha ilallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya yang disembah. Kalau di Toreko itu lama sudah ilallah. Tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah. Kalau di Toreko, ilmu Toreko itu ketika kita sholat ada yang dituju nggak? Ada. Ilahi antamat sudi waridoka matlubi. Apalagi kalau udah sampai ilmu hakikat, la matluba ilallah. Tidak ada yang dipinta kecuali Allah. Nah, ternyata ilmu itu bukan hanya ilmu syariat, Pak. Jadi ada ilmu syariat, perlu itu dasar. Ada ilmu toreko, ada
ada ilmu apalagi tuh, ilmu hakikat, ada ilmu marifat. Jadi semua itu harus pakai guru. Apalagi ilmu toreko, namanya perjalanan rohani, itu harus ada gurunya, namanya guru mursyid, walia mursyid. Tingkat ustad aja nggak bakalan dia mampu membawa muridnya untuk bisa mengenalkan. Tingkat kiai sama, dia nggak bakalan mampu. Dia cuma tahu, nih yang menciptakan gunung ini siapa? Allah. Coba tanya, Pak, Allah ada di mana? Kalau dibalikin lagi sama kita, dia suka marah kadang. Allah itu ada di mana sih, Pak? Pak Kiai, Allah itu ada di mana? Ya Allah, Allah aras, katanya, di atas aras. Itu kan kata Quran. Tadi bahwa kekuasaan Allah, iroda Allah ada di diri kita. Hadisnya mantola bal maula bigori nafsihi, barang siapa yang mencari Tuhannya di luar dirinya, pakot dola alam beridah, sungguh orang tadi telah sesat yang sejauh-jauhnya. Mungkin baru dengar hadisnya ya? Hadisnya baru dengar kan? Itu seperti itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Nah, ketika orang pengen ketemu Tuhannya secara ilmu tarekat, berarti si hamba tadi, seseorang yang sudah ketemu Tuhannya, pengen ketemu Tuhan, dia nggak bakal membutuhkan Allah. Artinya apa? Dia nggak mau minta imbalan. Ketika dia sholat tahajud 12 rakaat misalnya, dia nggak mau minta imbalan supaya dikasih kedudukan atau pengen jabatan kita, dia nggak mau, dia malu. Jadi dia sholat hanya ubudiyah aja, penghambaan. Jadi walai serbi be'arobi ahada itu orang yang sudah pengen ketemu Tuhannya secara ilmu tarekat, dia nggak bakalan membutuhkan dengan apa. Kalau kita tinggal syariat ya itu ibadah taraweh, ibadah puasa, nanti dapat pahala. Tapi secara ilmu syariat boleh. Ketika ilmu tarekat, jadi akan mengalami sendiri lah. Apalagi sudah ketemu ilmu hakikat, malu lagi. Apalagi sudah ilmu marifat, udah mengenal banget tentang adanya Allah di dirinya, malu lagi. Nah ini namanya kita dibawa ke disadarkan oleh Al-Quran ini nih. Pamangkan ayat yurid warabi, berarti bisa dimanai secara ilmu syariat, bisa dimanai secara ilmu tarekat. Kalau ilmu hakikat kita jauh lah. Baru ilmu tarekat aja. Karena tarekat itu jalan. Kita nih sholat kan tuh syariat. Tanpa ilmu tarekat nggak bisa. Kalau dipikirkan bahwa kita niat sholat harus di mana? Di hati itu tarekat. Kalau di mulut gimana? Makanya dalam usul fikih itu orang yang niatnya di mulut doang nggak dianggap. Usoli, fardu maghribi, selasa rakaatin, mustaqbil kiblati, lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, di mulut doang, itu nggak dianggap. Berarti apa? Dia harus pakai ilmu tarekat, qalbu. Makanya di ilmu fikih, di Fathul Mu'in, di Fathul Qorib, di kitab-kitab Bejuri, dimanapun pasti bahwa niat itu harus di hati. Bagaimana niat di hati itu? Makanya di Fathul Mu'in itu antara mulut dengan perbuatan harus sama. Makanya akhirnya ketika orang memahaminya secara ini, mau Allahu Akbar aja sulit banget. Allahu Akbar putar-putar dulu kan? Ada kan orang yang sholat begitu? Allahu Akbar putar-putar dulu. Karena dia muktaronan antara mulut sama hati sama perbuatan harus sama. Jadi begitu pengajian kita nih ayat 110 akhir daripada surat Al-Kahfi. Amangkana yarju liqa rabbih, maka barang siapa karena ada siapa orang tadi yarju mengharapkan liqa rabbih, ketemu Tuhannya. Jadi kalau pengen ketemu Tuhannya, dia harus punya guru. Nah, ilmunya apa? Ilmu tarekoh. Jangan sampai kita umur 70, umur 50, kita nggak tahu. Jungkal-jungkal doang.
pengen ketemu Tuhan, datang ke mushola, ke masjid, ya nggak bakal ketemu lah. Sedangkan kekuasaan Allah itu ada di diri kita, paham ya Pak ya? Nah, makanya biar kita lebih ini, kita ada diskusi nih, ada pertanyaan dah, lebih ini lagi. Jadi jangan sampai wah ini ngaji gimana sih gini. Ya ini saya nyampein ini. Jadi tadi secara ilmu syariat diartiin begini, secara ilmu tarekat diartiin begini. Kalau kita baru bisa memahami ilmu syariat nggak jadi masalah. Oh berarti kita kalau pengen ketemu Tuhannya, kita beramal soleh, udah beramal soleh, sholat 5 waktu, kita beramal bersedekah. Ya, wala yusyrik bi ibadati, berarti apa? Jangan menyekutukan Allah. Kalau orang awam kan menyekutukan Allah itu jangan menduakan Allah. Beda di ilmu tarekat. Di ilmu tarekat itu minta pahala aja udah menyekutukan Allah. Kita nih sholat, pengen dapat pahala, pengen dapat derajat, itu udah menyekutukan Allah. Di ilmu syariat, bahwa menyekutukan Allah jangan menduakan Allah. Di ilmu tarekat, kita minta pahala aja, itu sudah dikatakan ibadah kita sudah menduakan Allah. Mungkin ada yang bertanya, kita biar enak, jadi nggak monoton sayanya. Mungkin ada pertanyaan. Ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam surat At-Tin kan illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sedangkan tadi kata betul kan itu kalau itu tarekat itu termasuk apa namanya tadi musyrik gitu ya, minta pahala. Sedangkan oleh Allah sudah dikabarkan seperti itu. Gimana Ustaz itu Ustaz? Iya saya bilang kayak tadi itu kan, kalau dipahami secara ilmu syariat boleh. Yang tadi orang beriman, beramal soleh, maka pahalanya di sisi Allah kan. Iya. Nah itu kan secara terjemah, secara syariat ya boleh saja. Tapi ketika orang sudah masuk ranah tarekat, ranah ruh, ranah qalbu, dia nggak berani, gitu loh. Kalau secara ranah syariat di kitab Bejuri, di kitab Yana Tolibin tuh, Syarah Fathul Muin, Syarah Fathul Qorib, Bejuri, boleh-boleh aja kita minta pahala karena dia masih tataran tingkat ilmu syariat, gitu loh. Tapi ketika dia sudah tataran ilmu tarekat, dia nggak berani, yaitu dia termasuk menyekutukan, menduakan. Yang tadi loh, kita punya sifat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita bisa sholat, dibisakan oleh maknawiyah yang sifat Allah tadi yang 7. Bagaimana kita mau minta pahala, mau minta balasan, sedangkan kita dibisakan oleh siapa? Oleh Allah. Itu sudah ilmu tarekat. Tapi kalau ilmu syariat, ya dia memang nggak apa yang ada tekstualnya. Pokoknya orang beriman, beramal soleh, pahalanya di sisi Allah. Kata-kata di sisi Allah itu Allah yang membalasnya. Tapi ketika masuk ke ranah ilmu tarekat, dia nggak mau lagi gitu. Jadi secara ilmu syariat boleh kita minta pahala, boleh. Kata Imam Ghazali semua dihitung boleh. Ada tingkat awam, ada tingkat khusus, ada tingkat khusus khusus kayak orang ikhlas aja. Ada ikhlas orang awam, ada ikhlas orang khusus, ada khusus khusus. Kalau tingkat orang awam itu ketika beramal soleh, jadi aman wa nusoliyah, pokoknya saya dapat pahala di sisi Allah, begitu kan. Berarti dia ranahnya masih ranah ilmu syariat, boleh gitu. Ketika dia sudah masuk ke ranah tarekat tentang ruh, tentang qalbu, dia nggak mau gitu. Itu berarti. Berarti itu pahala saja sudah dilarang atau nggak boleh, apalagi kita mengadakan peribadahan karena niat yang lain gitu. Berarti itu nggak boleh juga Ustaz? Enggak, di syariat boleh. Enggak di torekat, namanya torekat. Jadi torekat kan nggak ada dan pahala, dia termasuk menduakan. Makanya di torekat saya mau dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma dawamul hudurul qalbi ma'ruf. Ibadah kepada Allah secara kekal, zahir batin dengan hadir hatinya. Karena dia tujuannya apa? Tahali. Ya kalau di syariat sih sah-sah aja boleh. Di torekat itu nggak boleh ada pahala, dia akan cacat gitu loh. Tapi ini ranah torekat. Kalau kita masih ranah syariat, nggak ada masalah. Saya baca waqiah biar dapat rezeki, boleh.
nggak jadi masalah. Gitu. Ya, atau nomor. Iya. Ustaz tanya. Iya. Apapun doa yang kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan niat, ya kan? Innamal a'malu binniyati bil qalbi. Segala persoalan itu bergantung pada niat yang ada di hati. Ketika kita tadi menyinggung tentang masalah ada mencari Tuhan, ya ada setiap bulan puasa itu ada yang bilang mencari Tuhan sinetron itu ya. Ketul kodar. Ya, betul kan? Nah itu berarti mereka itu yang membikin berarti sesuai dengan syariatnya, tidak masuk pada torekatnya begitu seperti itu. Berarti selama ini kita menonton kemusyrikan seperti itu. Nah sekarang jadi bisa pertanyaan, mereka yang membuat seperti itu barangkali bukan mendapat ganjaran yang pahala, berarti mendapat kemusyrikan selama ditonton oleh kita dan mereka yang membikinnya. Nah jadi pertanyaan bagi saya, hal seperti itu bagaimana perbandingan antara syariat dan torekat itu aja. Terima kasih. Kan secara syariat Pak, yang kita bejuri ya, Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu memang syariat. Ya. Kan ada Lailatul Qadar, sehari tanggal segini-segini ya kan. Tapi di kalangan toreko ilmu sufi, Lailatul Qadar itu ada setiap malam. Bahkan kalau kita kena musibah, orang-orang sufi nih, itu udah termasuk Lailatul Qadar buat dia. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah, gara-gara musibah, gara-gara diuji. Gitu. Jadi bahwa ilmu syariat itu Pak, bukan di ilmu syariat saya bilang boleh kita mencari pahala, boleh. Ya. Doa inamal a'malu binniyati di syariat. Ya. Ya. Itu kan inamal amalnya amal itu menurut niatnya boleh, maka di usul fikih pun ada bahwa tergantung apa niatnya. Niat dalam hati ya. Ya. Tapi ketika inamal a'malu binniyati itu Pak, ketika masuk ke ranah ilmu tasawuf, ilmu toreko beda lagi pahamnya itu. Jadi ketika amal binniyat itu yang tadi kita mengenal Allah, mengenalkan Allah sesungguhnya itu melalui guru, maka inamal a'malu binniyat tadi si murid toreko ya. Dia beramal harus gurunya dulu, bisa gurunya. Gitu loh. Baru hubungkan dengan ibadah dia kepada Allah gitu. Namanya Robito Mursyid. Itu ada di dalam kitab Mi'rajul Arwah. Ya pasti akan terjadi perbedaan karena antara zahir sama batin pasti akan terjadi berbeda. Tapi saya sekali lagi tegaskan secara ilmu syariat, bapak-bapak misalnya nanti bulan puasa nyari Tuhan, Lailatul Qadar, ya boleh, nggak jadi masalah. Sedangkan ketika ilmu toreko, Lailatul Qadar dia bukan ditentukan dengan malam 27, 25. Dia punya, dengan dia bisa menyebut ismu zat yang ditanam di dirinya. Yang tadi loh, Allah itu ada di diri kita, Baitullah ada. Nah saya tanya sekarang, Allah itu ada di mana? Di kolbu, ada nggak? Kalau orang-orang torek itu ada, ditanam dia, alif-alif lamanya ada, gitu. Selama ini orang mengucapkan Allah, la ilaha illallah di mulut doang, ini ada nggak? Gitu loh, makanya bagi orang ilmu toreko itu udah menyebutkan Allah aja udah suatu hal luar biasa. Makanya bagaimana dia meminta imbalan la ilallah dalam ilmu toreko atau orang-orang toreko, dia ada di dirinya di bawah pusat itu la ilaha illallah masuk ke sini. Kalau kita kadang gitu lah itu di mulut doang. Ini orang-orang toreko kalau Bapak bisa melihat di diri dia ada tertanam alif-alif lamah yang disebut Baitullah itu. Makanya kata Nabi, kalau seandainya orang mukmin itu nggak tahu di dirinya ada Baitullah, maka dia kafir. Nah selama ini kita nyebut Allah itu di mulut doang, ininya ada nggak? Nah ilmu orang-orang toreko ada tertanam ininya, gitu, gitu Pak. Gimana Pak? Berarti itu sudah masuk ke ranah Rohani ya? Ulama salafin mereka, bukan ulama tasawuf. Tasawuf berarti ya. Jadi kalau sekali lagi ulama-ulama syariat itu kita membolehkan ketika melakukan amal tadi tergantung niatnya. Boleh baca Yasin, niatnya biar ini boleh, gak jadi masalah. Ini ketika sudah masuk diri kita karena ilmu toreko, ya kalau kita belum masuk ke situ, ya jangan main-main bilang gak boleh Pak. Gitu.
Artinya saya membahas ayat tadi, ini loh ayat ini dibahas secara ilmu syariat begini, secara ilmu tarekat begini, gitu. Perbandingan berarti ya? Iya. Jadi nggak ada yang salah kalau ada orang sholat maghrib, saya pengen minta pahala dari Allah, boleh secara ilmu syariat. Ketika dia udah masuk ilmu tarekat, dia udah masuk, dia udah nggak boleh lagi, dia cacat buat dia. Cacat termasuk apa? Yusyrik bi ibadati Rabbi ahad. Sedangkan tadi orang yang mengharapkan ketemu Allah, dia beramal soleh jangan menyekutukan Allah dengan apapun, termasuk minta pahala dari Allah menyekutukan. Itu ranah ilmu tarekat, ilmu rohani gitu. Ilmu syariat boleh, nggak dikatakan musyrik, enggak. Terawih pahalanya segini, kita pengen dapat pahala, nggak musyrik tidak. Bukan berarti ulama berarti mengajarkan musyrik, enggak. Karena dia membuat kitab-kitab itu tataran ranah syariat. Kalau syariat kan harus ada sabab musabab. Saya kalau melakukan amal ini harus ada pahalanya dong. Kalau nggak ada pahalanya buat apa gitu kan? Nah makanya Islam datang itu ke negeri Arab. Kenapa ada tadi tuh orang beriman, beramal soleh, pahalanya di sisi Tuhan. Nah secara teks tuh kan. Ya karena ketika itu orang-orang Arab bukan orang alim, orang-orang awam. Makanya turunlah ayat tadi ke Rasulullah memberikan apa? Motivasi. Orang beriman kalau beramal soleh, pahalanya di sisi Allah. Langsung dia ada termotivasi ya? Termotivasi. Tapi ketika dia imannya sudah kuat, beda lagi. Iman amal soleh itu harus karena Allah gitu. Iman itu bukan hanya diucap, nih ada ditanam di sini. Gitu loh. Makanya di Quran itu kan banyak amanu amilus sholihat. Itu apa? Motivasi gitu. Buat orang-orang yang baru-baru masuk Islam, ketika Nabi datang, nggak mungkin loh. Kamu nggak boleh minta ini. Enggak. Nabi selalu apa? Memberikan. Nanti dapat surga ya kan? Nanti dapat bidadari. Kenapa? Karena ayat itu turun di kalangan orang Arab. Orang Arab itu demen apa? Bidadari. Demen selir. Digambarin lah bahwa surga itu ada bidadari ya gitu. Nah itu sebenarnya secara teks ada kedalaman lagi. Secara tekstual belum tuntas itu Pak. Kalau kita memahami secara ilmu zohir, ilmu syariah belum tuntas, ada pemahaman ke dalam lagi. Maka Nabi itu berdakwahnya segi syariat, segi tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Udu ila sabila rabbika bil hikmah. Nah ini buat orang-orang yang udah ke dalam ilmu. Kedua bil mau'izah hasanah, buat orang awam. Makanya orang awam itu dakwahnya harus mau'izah hasanah. Kalau kita melakukan ini tahajud, pokoknya Allah akan angkat derajat kita. Ya kan ada kan? Akan diberikan pahala oleh Allah. Itu mau'izah hasanah. Tapi ketika dengan orang-orang yang punya intelektual yang dalam, wajadilhum bilati hasan, dia harus mujadalah. Kayak gini mujadalah. Itu kenapa begini? Itu mujadalah. Boleh debat. Ya. Kalau buat orang awam mau'izah hasanah dikasih yang enak-enak. Pokoknya kalau kita tahajud, nanti akan dimudahkan segala urusannya. Orang-orang awam kan nggak pakai ini lagi dia. Oh alhamdulillah, alhamdulillah banyak pahala gitu. Nah di dalam dakwah Rasulullah membolehkan seperti itu. Itu Pak. Kalau saya di sini ayat ini 110 Al-Kahfi, saya tadi memaknai secara ilmu syariat, secara ilmu tarekat. Jadi dua-duanya nggak ada berbeda. Tidak ada perbedaan itu sebenarnya. Sebenarnya nggak ada. Oh, berarti makom saya masih di makom syariat. Boleh dong sih, ya nggak apa-apa. Jadi nggak larang. Iya. Tapi ada juga ulama salafin mengatakan aniyatu bila amalin khairun minal amali bila niat. Jadi niat yang tidak ada di kendal amal itu lebih baik daripada amal yang tidak ada niatnya. Itu bagaimana? Iya, ini kita di dalam Islam kan. Saya bukan berarti membanding-bandingkan. Iya, tidak. ada hadisnya. Segi apa? Mendapatkan suatu keilmuan. Kan di dalam ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan turun hadis tuh. Ya. Kalau ada orang yang mukmin, dia baru niat aja, pengen ngelakuin perbuatan baik. Saya mau tahajud, niat kan? Tiba-tiba kesiangan.
Berarti dia secara syariat dapat gak pahala niatnya? Dapat. Kalau orang yang pengen berbuat jahat, dia udah niat, ya kan? Tapi nggak jadi. Tidak ada pahala berarti kan? Ya, dia nggak ditulis. Iya. Emang ada hadis itu ketika Nabi Isra Iya. Jadi orang Islam tuh enak sebenarnya. Ya kalau saya bicara tadi yang tingkat kedua, ya nggak usah diiniin. Oh itu berarti dia merana toreko. Dia nggak boleh minta pahala. Saya nggak boleh minta pahala, cacat buat saya. Karena di kita itu hanya taholi, tahali, tajali, membersihkan diri, tahali menghiasi diri, tajali muka sapa. Ini gitu Pak. Ada lagi Pak? Kita enak diskusi sebetulnya. Iya, diskusi. Sharing. Jadi itulah yang saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan ada perbedaan, Ya. sebenarnya sama. Nah pertanyaannya, kita ini di makom mana gitu aja. Kita makom syariat boleh beriman bangsa, pahala insya Allah, yakin. Kalau ke orang Toreko ya nggak bisa. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.